Canelo Alvarez perlu memikirkan kembali apa yang dapat menguntungkannya untuk pertandingan ulang dengan Dimitri Bivol di berat 175 pounds September mendatang. Di mata banyak penggemar tinju, satu-satunya peluang yang dimiliki Canelo untuk mengalahkan Bivol adalah dengan menurunkan pertarungan di berat 168 pound untuk pertandingan ulang dan berharap Bivol tidak seoptimal di kelas idealnya. Itu tampaknya cukup bagi Canelo untuk mendapatkan keunggulan. Promotor Canelo, Eddie Hearn, tertarik dengan gagasan pertandingan ulang dengan Bivol yang berlangsung di 168 pounds karena seperti para penggemar, dia merasa bahwa itu akan sedikit menyamakan kedudukan. Kita dapat berasumsi bahwa Canelo tidak akan menunda pertandingan ulang dengan Bivol untuk ketiga kalinya dengan memilih arah lain, seperti yang dilakukannya pada September lalu, dan dia sudah merencanakan untuk bulan Mei. Pertarungan Canelo di bulan Mei bisa saja melawan John Ryder, penantang wajib WBO 168 poundnya, yang seharusnya tidak terlalu berbahaya untuknya selama dia tidak kehabisan tenaga. Aku ingin tahu di kelas mana pertandingan ulang itu akan terjadi. Jika Bivol harus mengurangi bobotnya menjadi 168 pound, itu mungkin membutuhkan negosiasi yang saling menguntungkan, kata Chris Mannix kepada Olahraga Town Business, dan membahas tentang pertandingan ulang antara Canelo Alvarez dan Dimitri Bivol. Bivol akan sedikit dirugikan jika dia bertarung di 168 pounds karena dia akan memiliki lebih sedikit kekuatan pada tembakannya dan tingkat energinya juga dapat mengurangi penurunan. Namun, Mannix juga berpendapat jika itu adalah ide yang tepat, karena itu tidak hanya akan melindungi gelar 175 pounds miliknya untuk penyatuan di masa depan, dia juga punya potensi besar untuk mengalahkan kembali Canelo Alvarez. 1 di 168 pound, dan mungkin sekali di 175 pound, jika dia mampu melakukan itu. Jadi aku pikir itu langkah yang cerdas dan diperhitungkan oleh Bivol. Tetapi jika pada berat 175 pound, aku tidak berpikir Canelo dapat mengalahkan Bivol. Di 168 di mana Bivol sedikit terkuras, aku pikir pintu terbuka bagi Canelo untuk membalaskan dendam. Mereka membuat kelas berat karena suatu alasan, dan untuk Canelo, dia terus naik dan naik selama beberapa tahun terakhir. Kemenangannya atas Sergey Kovalev, bahkan orang-orang tidak memberinya pujian yang cukup. Kovalev masih merupakan petinju elit pada saat itu. Dia mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan knockout, tetapi Bivol adalah petinju kelas berat ringan utamanya. Dan di kelas berat itu, aku pikir itu terlalu berlebihan untuk Canelo, kata Mannix. Sementara itu, Ryan Garcia tampaknya telah berubah pikiran untuk melawan petinju berusia 35 tahun, Marcito Gesta, dalam persiapan untuk pertarungan 15 April melawan Gervonta Tank Davis. Ada reaksi keras terhadap Ryan karena dia melawan Gesta yang karirnya sudah mulai merosot 1 dekade lalu ketika dia dikalahkan oleh Miguel Vazquez pada 2012. Ryan Garcia ingin langsung bertarung dengan Tank Davis tanpa melakukan pertarungan pemanasan. Namun, Tank masih dijadwalkan untuk bertarung melawan Hector Luis Garcia pada 7 Januari di Showtime Pay-Per-View, dan dia tidak akan mundur dari pertarungan itu. Jika Ryan Garcia tidak akan melakukan pertarungan pemanasan melawan Gesta, dia kemungkinan besar akan mudah dikalahkan karena dia akan absen selama 9 bulan, menunggu Tank Davis untuk bertarung pada bulan April. Tidak jelas apakah peluang Ryan untuk mengalahkan Tank akan meningkat jika dia melakukan tune up melawan Gesta. Namun, persepsi yang beredar adalah Ryan akan dihabisi oleh Gervonta Tank yang berusia 28 tahun terlepas dari situasinya. Tidak pernah ada dalam kontrak, aku baru saja membicarakannya, kata Ryan Garcia di Twitter tentang Marcito Gesta. Aku sedang memutuskan apakah aku perlu bertarung dengannya atau tidak.
Sementara kata Vergil Ortiz Jr. mengungkapkan, "Aku pikir ini jauh lebih dekat daripada yang dipikirkan orang." Mereka berdua memiliki kekuatan knockout satu pukulan dan mereka berdua harus waspada. Mereka berdua sangat cepat dan keduanya memiliki kekuatan untuk mengubah gelombang pertarungan dengan satu pukulan. Anda harus tahu tinju, Anda harus menjalaninya, Anda harus menghirupnya. Anda tidak sepenuhnya dapat menghitung peluang dari angka, terutama bagi Ryan Garcia. Jika Anda pernah melihat Ryan Garcia bertarung, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki petarung lain. Counter serangan dengan hook kiri yang selalu dia tampilkan. Itu sangat cepat. Sepertinya dia tidak menaruh terlalu banyak tenaga di belakangnya, tapi itu dapat menjatuhkan. Itulah yang dapat aku katakan. Ryan memiliki kekuatan itu. Mereka berdua saling memiliki kekuatan knockout. Dia jauh lebih besar darinya. Dia memiliki keunggulan jangkauan, kata Ortiz ketika ditanya apa keuntungan yang dimiliki Ryan Garcia dibanding Tank Davis. Dia sangat cepat dan sangat kuat tutupnya.